Selalu ada jarak antara aku dan Bapak. Sejak Ibu pergi, rumah itu tak pernah lagi sama. Dingin dan kosong. Kalau kamu main HP terus, habis waktu kamu. Terus kapan waktu untuk belajar? Bapak selalu marah. Semua yang kulakukan selalu salah. Seberapa keras aku mencoba, itu tak pernah cukup di mata Bapak. Cuci piring aja nggak bisa. Beresin. Satu kesalahan kecil akan mengubur semuanya. Jadi laki-laki itu inisiatif lah. Kalau bapak telat jemput, kan bisa naik ojek. Dan di mata Bapak, aku tetaplah anak yang tak bisa diandalkan. Kadang aku iri, kenapa kami tak bisa sahabat lainnya. Jadi, ini nilai kamu. Kamu ngapain aja selama ini? Tapi aku sudah berusaha, Pak. Berusaha apa? Kamu mau kayak bapak? Kamu bikin sekarang cari kerja gampang? Gak punya modal? Gak punya koneksi? Mau ngandalin apa? Hah? Setiap hari Bapak marah terus. Karena kamu gak serius. Bapak yang gak pernah dengerin. Dengerin apa? Bapak selalu menyalahkan. Karena kamu salah. Yang Bapak pikirkan hanya masa depan. Aku di sini, Pak. Aku di sini. Aku di sini, Pak. Aku di sini. Apa yang Bapak tanam tak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin demikianlah aku tumbuh menjadi orang yang selalu takut. Takut salah dan disalahkan.
Ini kayak kantor pos ya? Bisa dibilang begitu. Saya pikir tempat yang begini udah nggak ada. Banyak juga yang berpikir begitu. Emang masih ada yang ngirim surat? Masih, tapi nggak banyak. Dan kadang, pesan terasa lebih menyentuh lewat sesuatu yang bisa disentuh dan disimpan. Surat ini dikirim bapak saya, tapi 10 tahun yang lalu. Apa benar? The Postpone adalah layanan penundaan surat. Ada yang 1 tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi kenapa? Karena tidak semua hal harus cepat. Dan kadang, orang baru bisa jujur setelah waktunya berlalu. Dibaca aja. Di ulang tahunmu yang ke-15, pesan ini Bapak tuliskan. Sejak perginya ibu, Bapak ngerasa gagal dan takut. Bukan cuma soal masa depanmu, tetapi juga apakah Bapak cukup sebagai orang tuamu. Nak, janganlah seperti Bapak. Yang susah mewujudkan mimpinya. Sikap keras Bapak mungkin bukan cara yang benar, tapi itu satu-satunya cara yang Bapak tahu untuk mengenalkanmu pada dunia yang jauh lebih keras. Bapak pikir kalau kamu kuat lebih cepat, kamu tidak akan jatuh seperti Bapak. Nak, maafkanlah bapakmu. Jikalau ada yang kurang dariku. Tapi Bapak keliru. Tidak semua yang keras akan menguatkan. Sebagian hanya meninggalkan luka dan jarak yang menyakitkan. Kini Bapak memahami, kekuatan bukan satu-satunya cara untuk melawan rasa takut. Dan masa depan bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang saling percaya dan memahami. Terbanglah, terbang, melambung ke angkasa. Turuti apa kata hatimu. Tinggilah tinggi, dan seperti matahari menyinari seisi dunia. Mencatat 40% keterampilan kerja akan berubah dalam 1 dekade ke depan. Maka wajar jika orang tua takut pada masa depan anaknya. Bagi mereka yang punya modal dan koneksi, perubahan mungkin bukan masalah. Tapi bagi mereka yang tidak punya, karena itu negara harus hadir memberi kepastian masa depan. Sebab perubahan tidak cukup ditebak, tetapi dibaca dan dipahami. Dan disitulah data menjadi penting. Tintang, Bapak harap kamu tidak tumbuh dengan ketakutan yang sama.
ada manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya, hanya angku sebagai lelaki dewasa, orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulakukan. Diam-diam bertanya kabarku, diam-diam menanyakan siapa wanitaku sekarang. Diam-diam menanyakan segala hal